Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang sistem perekonomian yang akan dibacakan oleh Kelvin Fernandos. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari sistem perekonomian. Setiap negara memiliki sistem ekonominya masing-masing. Sistem ini diperlukan untuk menjalankan roda perekonomian suatu negara, sehingga keputusan atau kebijakan yang diambil pemerintahnya dapat sesuai dengan sistem ekonomi yang dianutnya. Sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat atau swasta. Aktivitas ekonomi yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang meliputi kegiatan produk, distribusi, dan konsumsi. Sistem ekonomi yang digunakan suatu negara berbeda-beda karena secara historis suatu negara mempunyai keadaan alam, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga sosial, falsafah, dan ideologi yang berbeda. Sekian penjelasan dari sistem ekonomi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Abdul Rahman menjelaskan tentang sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah masyarakat yang belum ada pembagian kerja, cara mendapatkan barang dengan cara barter untuk di sebagian daerah, belum mengenal uang sebagai alat pembayaran, produksi dan distribusi terbentuk karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, belum ada pembagian kerja. Yang kedua, pertukaran dengan sistem barter. Yang ketiga, jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Keempat, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. Kelima, bertumpu pada sektor agraris. Keenam, keadaan masyarakat masih statis, tradisional, dan miskin. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Agus Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Abdul Rahman, tentang kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihannya itu, yang pertama, setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Yang kedua, produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, dengan sistem pertukaran barter, masyarakat cenderung bertindak jujur. Itulah kelebihan dari sistem tradisional. Jadi kekurangannya itu Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, tidak ada kerjasama antar individu atau masyarakat. Yang kedua, sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Yang ketiga, jenis dan jumlah barang yang diproduksi sering tidak mencukupi kebutuhan. Yang keempat, sulit menetapkan ukuran dari barang di pertukaran. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan. Sekian, terima kasih.
kelebihannya dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang diproduksi, terdorong untuk mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri. Kekurangan menimbulkan persaingan tidak sehat, terdapat kesenjangan kaya dan miskin, menimbulkan monopoli. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Sistem ekonomi ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam bentuk yang berjudul Das Kapital tahun 1867. Jadi sistem ini lebih bersifat memerintah karena campur tangan pemerintah di bidang ekonomi melakukan pembatasan-pembatasan atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Ciri-cirinya adalah 1. Perencanaan disusun oleh pemerintah pusat. 2. Semua alat produksi dikuasai oleh negara. 3. Produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara pusat. 4. Inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Kelebihannya adalah pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. 2. Relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. 3. Hasil produksi dapat dinikmati secara rata. 4. Mudah melakukan pengadilan harga. Kekurangannya adalah hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. 2. Potensi dan daya kreasi tidak berkembang. 3. Tidak terdapat kebebasan individu. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi campuran sosialis dan liberal. Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem liberal dan sistem sosialis yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang juga berarti garis antara peran mutlak negara atau kolektif dan peran menonjol individu. Pada sistem ekonomi campuran, antara pemerintah dan masyarakat atau swasta bersama-sama untuk ikut meningkatkan kegiatan perekonomian. Pemerintah sebagai pengendali dan stabilisator kegiatan ekonomi, sedangkan masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Adapun ciri-ciri dari sosialis dan liberal. A. Adanya campuran tangan pemerintah dalam perekonomian. B. Pihak swasta ikut berperan dalam kegiatan perekonomian. Dan kelebihannya: 1. Sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas. 2. Fluktuasi harga dapat lebih terkendali. 3. Hak milik perorangan diakui dan pemerintah mendorongnya. Kekurangannya yaitu: 1. Jika peran pemerintah mendominasi akan timbul etatisme. 2. Jika peran swasta mendominasi akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian
Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok Batang Cenatku. Apabila ada kekurangan dan kelebihan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.